Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi jahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan para habaib, para syarifah dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, orang tua kita, keluarga kita, hadirin hadirat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada antum semuanya, wabil khusus guru kita, Guru Husain, ada Guru Kusairi, siapa guru? Muhammad Nasih dan yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita tidak bosan-bosannya dikumpulkan kembali di sini, yaitu untuk membaca sholawat memuji baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Sayyidil Wujud baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Sedikit kita menyempurnakan majelis pada malam hari ini, kita akan bacakan daripada kitab Al-Akhlaq lil Banin juz yang kedua, halaman 11, pasal yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibul waladi nahwa nabihi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban seseorang anak terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah oleh engkau sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, lahu bagi Nabi kita hakun azimun alaika, yaitu hak yang agung atas kita. Jadi Nabi adalah hak kita sebagai umat beliau. Wa haqquhu a'zamul huquqi ba'da haqqillahi ta'ala. Dan haknya Nabi kita itu sepaling agungnya hak setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Wal adabu ma'ahu akadul adabi. Dan bermula adab besar bersama Nabi itu sepaling mulianya adab. Jadi artinya adab yang paling mulia adalah adabnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aujabuha, dan kewajiban atas kita untuk taat kepada Nabi kita. Fahuwallazi ata bidinil Islam. Kenapa kita harus taat kepada Nabi kita? Karena Nabi kita yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam. Biwasitotihi arafta rabbaka. Dengan berkat Nabi, dengan perantara Nabi, engkau dapat mengetahui Tuhan engkau. Wa farraqta bainal halali wal harami. Dan dengan berkat perantara Nabi, engkau dapat membedakan antara yang mana yang halal dan yang haram. Wa innaka la taqdiru an tajziyahu abada. Dan sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk membalas jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Tidak akan mampu kita untuk membalas jasa beliau. Fayajibu alaika an tuhibbahu ghayatal mahabbati. Maka wajib atas engkau untuk mencintai Nabi engkau sebenar-benarnya kecintaan. Artinya kita
cinta kita dengan Nabi jangan ada batasannya. Habiskan cinta kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis, sebagaimana di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Artinya tidak akan sempurna iman salah seorang daripada kalian sehingga aku lebih mencintai kepada Nabi lebih daripada cintaku kepada orang tua, kepada anak, dan kepada semua manusia. Jadi artinya cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad lebih besar cinta kita kepada Nabi Muhammad daripada cinta kepada anak kita, orang tua kita, dan semua manusia. Ini dalilnya lah. Kemudian wa inna alamata mahabbatika li rabbika an tuhibba nabiyyaka. Sesungguhnya di antara tanda kecintaan engkau kepada Tuhan engkau yaitu engkau mencintai Nabi engkau. Jadi tanda kita cinta kepada Allah itu cinta dulu kepada Nabi kita Muhammad. Wa tattabi'ahu fi siratih, dan mengikuti di jalannya. Jadi bukan hanya sekedar cinta tapi mengikuti daripada jalan beliau. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah oleh engkau, jikalau kalian mencintai Allah, maka jikalau kalian mencintai kalian akan Allah, maka aku akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah cinta kepada kalian. Jikalau kalian mencintai akan Allah, maka aku akan mencintai kalian, kata Nabi, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa tuhibba aidan ahla baitihi wa ashabihi wa jami'a ummatihi, dan juga engkau disuruh untuk mencintai ahla baitihi, keluarga Nabi Muhammad, zuriat Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan sahabat Nabi Muhammad, wa jami'a ummatihi, dan semua umat daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis, sebagaimana di dalam hadis, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi. Artinya cintailah akan Allah yang mana Allah sudah memberikan daripada macam kenikmatan. Jadi cintailah akan Allah yang mana Allah sudah memberikan kita nikmat. Wa ahibbuni lihubbillah, dan kalian cintailah aku karena cintamu terhadap Allah. Jadi cinta kita kepada Nabi Muhammad itu karena cinta kita terhadap Allah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan kalian cintailah keluargaku, maka lihubbi niscaya wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan kalian cintailah keluargaku karena kecintaan terhadapku. Jadi kita cinta kepada para habaib, kepada para zuriat Nabi itu karena cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil hadisil akhar, sebagaimana di dalam hadis yang lain, ihfazuni fi ashabi, kata Nabi, jagalah kalian akan aku, akan sahabatku. Kata Nabi, jagalah sahabatku. La tattakhizuhum gharadan min ba'di, jangan kalian jadikan sahabatku ini untuk mencela, jangan kalian jadikan sahabatku ini untuk mencaci. Ba'di, setelahku. Artinya sahabat Nabi kita harus jaga, kita harus hormati. Walaupun Nabi kita sudah wafat, tetap kita harus hormati sampai kepada umat kita yang akhir zaman ini, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus hormati. Faman ahabbahum fahibbu ahabbahum. Nah, maka siapa yang mencintai sahabatku, fa bihubbi ahabbahum, karena kecintaan terhadapku maka niscaya aku akan mencintai mereka.
Wa man abghadahum fabibugdi abghadahum. Siapa yang membenci sahabatku karena kebenciannya kepadaku, maka niscaya aku akan membenci kepada mereka. Wa fil hadisil akhar, di dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, tidak beriman salah seorang daripada kalian sehingga kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kecintaan kalian terhadap diri sendiri. Jadi lebih besar cinta kita kepada Nabi Muhammad daripada diri kita sendiri. Ya, sudah jelaslah artinya sebaik-baik contoh adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada pesan para ulama kita, cukup 2 pesan mereka, insya Allah selamat kita dunia dan akhirat, yaitu serupai Nabi dan ikuti Nabi. Serupai Nabi dan ikuti Nabi. Kalau kita sudah serupai Nabi, kita sudah ikuti Nabi, apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan akan kita dan Nabi akan mempunyai hubungan. Nah, kalau sudah kita mempunyai hubungan, apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan, kita dapat melihat Nabi Muhammad ketika di hari kiamat. Dan kita diundang Nabi Muhammad ke telaganya Nabi Muhammad dan dapat meminum daripada air telaga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 itu aja kalau kita terapkan, selamat dunia akhirat. Serupai Nabi dan ikuti Nabi. Serupai Nabi maksudnya akhlak Nabi kita serupai. Ikuti Nabi maksudnya semua amal yang diajarkan Nabi, sunnah-sunnah Nabi kita semaksimal mungkin kita kerjakan. Semua Nabi Allah memberikan satu doa khusus yang pasti dikabulkan oleh Allah. Apapun yang diminta pasti dikabulkan oleh Allah. Semua Nabi ada satu doa khusus yang dikabulkan oleh Allah. Kemudian pernah salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta kerajaan sebagaimana kerajaan Sulaiman?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai saudaraku, setiap nabi itu mendapatkan dari Allah satu doa khusus yang dikabulkan oleh Allah. Ada sebagian dari saudaraku meminta dunia dikabulkan oleh Allah. Bahkan dunia yang tidak dimiliki oleh siapapun dikabulkan oleh Allah. Kemudian ada lagi dari saudaraku meminta istri soleh, anak soleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang tadi bertanya lagi, apa yang kau harapkan ya Rasulullah? Apa yang kau minta ya Rasulullah? Nah, kata Nabi, satu permintaan yang Allah khususkan kepadaku supaya umatku selamat dunia dan akhirat, dan aku dapat memberikan syafaat kepada mereka. Itu permintaan, satu-satunya permintaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya umatnya selamat dunia dan akhirat. Jadi beruntung kita umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pelit, gitu. Jangan serakah. Banyaki salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Salat kita itu belum tentu diterima. Zakat kita belum tentu diterima. Haji umroh kita belum tentu diterima. Kalau kita ria, kalau kita mencari perhatian orang lain. Tapi kalau sholawat walaupun ria tetap mendapatkan pahala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan minggu depan. Jadi kita kembali berduka lagi, ulama sepuh kita di Kalimantan Selatan, khususnya di Pamangkih, meninggal hari ini tadi sebelum zuhur, yaitu Abah Pengasuh Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih, yaitu Kiai
Mukhtar bin Haji Salman. Insya Allah beliau husnul khatimah. Ada nasihat beliau secara langsung untuk ulun pribadi pas ketika ulun minta izin untuk lanjutkan ke pondok lain. Ada ulun ingat, sampai sekarang masih ingat, beliau mengatakan menuntut ilmu itu kada beadu kepintaran. Ya Sidin. Menuntut ilmu itu kada bersaing kepintaran. Ya Sidin. Kalau ilmu lain daripada agama, kepintaran yang nomor satu. Siapa yang paling pintar, siapa yang paling cerdas, itu pasti yang berhasil. Itu kalau ilmu lain agama. Tapi kalau menuntut ilmu agama, itu keberhasilan dan keberkahan akan didapat di saat mereka berakhlak kepada gurunya. Kalau bahasa Sidin, bahasa Abah, bahaharatan. Hati-hati, jangan bahaharatan ilmu, jangan betinggi-tinggian ilmu, jangan bersaing ilmu. Pintar belum menjamin kita berhasil, enggak. Yang menjamin adalah bagaimana adab kita kepada guru, bagaimana akhlak kita kepada guru kita. Siapa yang paling bersih hatinya, siapa yang paling bersih jiwanya, yang paling baik hatinya dengan gurunya, itulah nantinya yang akan menjadi murid yang berhasil. Jadi mudah-mudahan kita diakui sebagai murid beliau dan kita dapat berkumpul dengan beliau nanti di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha